Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Assegaf. Kali ini kita mendapatkan tamu spesial dengan momentum yang cukup tepat, mengingat kita tahu bersama bencana yang cukup masif terjadi di utara Sumatera melanda 3 provinsi dengan jumlah korban yang meninggal dunia bahkan mencapai lebih dari 800 jiwa, dan hingga saat ini pemerintah juga masih terus melakukan berbagai upaya agar korban terdampak tidak merasa sendirian. Kami ajak Anda untuk mengulas sebenarnya seperti apa penyebab pasti bencana yang dikatakan bukan bencana alam, ini adalah bencana ekologis. Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Bapak Hanif Faisal Nurrofiq. Selamat malam Pak Menteri. Malam Bu Maria. Terima kasih Bapak berkenan untuk meluangkan waktu Bapak di tengah berbagai kunjungan Bapak juga ke lokasi bencana. Terima kasih Bu Maria, terima kasih sekali bisa hadir di acara ini. Pak Menteri kemarin juga sempat berkunjung ke wilayah Sumatera Utara, betul ya Pak ya? Ya, betul. Melihat langsung dampaknya di lapangan. Kami pun walaupun berada jauh dari wilayah Sumatera, tak bisa kita bayangkan Pak betapa kemudian kesedihan yang cukup mendalam tentunya kalau kita melihat langsung situasi di sana, bencana yang cukup masif, tak pernah terduga bisa seluas ini. Bahkan warga Aceh menyatakan ini sebagai tsunami kedua bagi mereka. Setelah melihat langsung, apa yang ada di benak Bapak, Pak Menteri? Ini merupakan teguran yang sangat keras dari alam untuk kita, untuk ketidakhati-hatian kita dalam manage alam ini, sehingga alam memberikan kalibrasi jawaban kontan terhadap upaya kita. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua di dalam upaya kita melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain kita masih banyak harus berbenah dalam sisi lingkungan. Ke depan mungkin sepertinya tidak bisa dihindarkan untuk menjadikan lingkungan sebagai panglima dari kegiatan pembangunan nasional kita. Betul, karena korbannya cukup masif Pak, tak pernah kita duga bisa sebanyak itu angka nyawa yang kemudian harus dikorbankan. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa ini adalah teguran alam akan kelalaian kita. Mengapa demikian Bapak? Ini tidak sesederhana yang kita lihat. Ini merupakan akumulasi dari tindakan atau antropogenik umat manusia di bumi ini. Paling tidak dari sekian akar penyebab dari musibah ini, maka 2 diantaranya ada campur tangan manusia. Jadi mulai dari yang pemberian alam atau given, kita mengenal dengan sifat tanah, erodivitas tanah, yang jenis tanah dan landscape-nya. Kemudian itu given dari Sang Pencipta. Kemudian ada 2 yang kemudian ada campur tangan manusia, yaitu deforestasi dan perubahan iklim yang cukup sangat besar ini. Mohon maaf Bapak, artinya Anda sepakat betul bahwa ini tidak semata-mata karena kondisi alam saja, tapi memang ada campur tangan manusia yang justru lalai akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan juga manusianya. Ya, jadi saya sampaikan tadi ada 3 hal utama penyebab dari kondisi ini. Yang pertama memang struktur di landscape Sumatera Utara bagian selatan, terutama mulai dari Das Botong Toru sampai ke arah Sibolga, Tapanuli Tengah. Kemudian dari Das Botong Toru ke arah selatan lagi ketemu dengan das yang ada di Sumatera Barat. Landscape-nya persis karena itu merupakan satu rangkaian bukit barisan dengan kecuraman yang relatif sangat curam, dengan das yang relatif pendek, sehingga itu udah given dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa. Namun demikian kita belum menjaga bahwa landscape yang sangat rentan ini dengan sangat hati-hati. Kita banyak sembrono yang kemudian mengkonversi tutupan-tutupan hutan yang harusnya ada di antara kita. Kemudian kita dengan semangat membangun ekonomi dan melupakan lingkungan. Kemudian yang terakhir bahwa kondisi ini merupakan karya global. Semua manusia berkontribusi dalam melakukan perubahan iklim. Nah ini yang kemudian
sebenarnya Indonesia tidak berada pada garis topan karena ada di lintang rendah, lintang yang hanya 1 sampai 11. Nah ini tidak pernah ada topan yang sangat berarti untuk Indonesia, tapi hari itu kita menyaksikan sendiri ada topan tropis Senyar yang seharusnya tidak ada, dengan curah hujan yang cukup sangat tinggi. Tercatat hampir mencapai 450 mm dalam 2 hari. Sementara hujan rata-rata di Sumatera bagian utara itu angkanya 2.500 sampai 3.000 per tahun. Jadi ada lonjakan angka yang cukup sangat besar, yang harusnya dalam 1 hari kalau di rata-rata Sumatera bagian utara ini hanya menerima hujan 8 mm per hari. Hari itu dia menerima 20 kali lebih dari kondisi normalnya. Dan alam tak sanggup. Alam tidak sanggup dengan kondisi landscape tadi yang merupakan batuan muda yang belum kompak sekali, dengan kapasitas hujan yang cukup sangat tinggi dan lereng slab yang sangat curam, maka itu menjadi pemberat dari kejadian ini. Kejadian ini diperberat lagi dengan kondisi deforestasi kita. Tutupan hutan kita tidak merata pada di hulu, pada beberapa daerah seperti Das Batang Toru bahkan ada di tengah dan hilir. Tentu dampak kemampuan menahan curah hujan ini sangat kurang, sehingga maka daya destruktif dari angka erosi ini cukup sangat kuat. Ini yang kemudian menimbulkan korban jiwa yang luar biasa pada kejadian itu. Ya. Seperti misalnya kalau kita berbicara mengenai Sumatera Utara, Sibolga, bahkan juga Garoga menjadi salah satu daerah terparah, Pak. Banyak sekali wilayah yang kemudian bisa kami katakan kampungnya hilang, bahkan seperti itu. Karena kemudian derasnya arus air, arus banjir, beserta dengan kayu-kayu gelondongan, Pak. Ini apa yang terjadi, Pak? Publik bertanya. Ya, saya langsung berada di Garoga. Jadi setelah dari Batang Toru, saya berada di Garoga. Bahkan sempat ketemu dengan salah satu kontributor dari TV One ada di tempat. Kami melihat langsung desa itu benar-benar hilang. Kita membayangkan mungkin kejadian itu seperti benar-benar kiamat. Kita tidak mungkin bisa membayangkan seberapa dramatisnya. Jadi air yang warna coklat bercampur ketat dengan tanah-tanah, kemudian diperkuat dengan turunnya kayu-kayu yang cukup sangat besar. Saya juga langsung turun ke sungai, mengikuti alur kayu, melihat sampai sejauh mana apa sih bentuk kayu yang ada di lapangan. Anda melihat langsung? Saya langsung melihat bersama teman-teman di lapangan. Ada teman-teman dari pemerintah kabupaten, ada teman-teman dari tentara, kepolisian bersama-sama saya untuk menyaksikan langsung dari mana sih kayu ini, dari identifikasi bentuknya. Iya, karena artinya Anda melihat langsung ya Pak, seperti yang kita lihat di media sosial, yang ditangkap juga oleh rekan-rekan jurnalis kami begitu, bahwa potongan-potongan kayu tersebut sebagian besar dari mereka cukup rapi. Bahkan ada yang tertempel juga, ada angka di situ, ada kemudian izin yang juga sudah diberikan. Asalnya dari mana, Pak Menteri? Saya mohon maaf sekali untuk yang di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang saya langsung berada di tengah-tengahnya. Saya belum menemukan kayu yang kemudian ada nomornya. Sekali lagi mungkin nanti di Aceh saya baru akan ketemu. Tetapi untuk Sumatera Barat saya udah keliling pantainya. Kemudian Sumatera Utara saya udah mulai dari Das Batang Toru, Das Garuga, Das Badili, Das Aik Pandan dan Das Sibuluan. Itu saya tidak melihat langsung yang kemudian ada nomornya. Namun memang benar ada potongan-potongan yang rapi yang kami kenal sebagai potongan alat gergaji mesin yang biasanya kita sebut dengan senso. Tapi Bu Maria, bahwa jumlahnya tidak sebanyak yang saya pikirkan. Jadi memang ada kita temui tapi tidak terlalu banyak. Sehingga untuk Das Garuga ini memantik perhatian saya. Saya 33 tahun kerja di kehutanan, sehingga tahu persis kayu ini sebenarnya modelnya seperti apa. Nah, kami mencoba menelusuri ke atas melalui flyover dengan helikopter. Saya ingin tahu sebenarnya kasus di hulunya seperti apa. Apa yang Anda temukan Pak di hulu, Pak? Ya, Das Garuga ini kok bisa hilang satu desa. Yang pertama memang Das Garuga ini, masyarakat desa Garuga berada di tengah-tengah sungai. Jadi ada 2 jembatan yang kita sebut dengan Jembatan Garuga 1 dan Garuga 2. Ini jembatan satu-satunya penghubung dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Yang hari ini mungkin
Saya tidak tahu, tapi kondisi kemarin ada banjir lagi, jembatan yang dibikin sudah tidak ada lagi. Sehingga pada saat banjir besar, teman-teman masyarakat yang tinggal di tengahnya kemudian tersapu oleh banjir bercampur tanah dan kayu-kayu. Saya mencoba naik ke atas dengan helikopter. Jadi saya mencoba sampai di puncak dari Das Garuga. Das Garuga ini berbeda dengan Das Batang Toru. Jadi Das Batang Toru itu das paling luas yang letaknya paling selatan dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelah kirinya itu adalah Das Garuga yang kemudian berhulu sama persis seperti di Das Batang Toru tapi lebih pendek. Namun tebingnya langsung berdiri. Kami lihat, saya sengaja ditemani oleh salah satu reporter dari media nasional untuk sama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi di hulu. Ya, sebelum kita lanjutkan Pak, apa yang sebenarnya terjadi di hulu? Karena banyak juga yang kemudian pertanyakan. Di bagian hulu ini, terlebih lagi di aliran das, seharusnya kan tidak kemudian digunakan secara masif. Ya. Sekali lagi saya garis bawahi, secara masif untuk lahan pertanian. Apa yang kemudian Anda lihat langsung dan juga langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melihat langsung kenyataan di lapangan? Tapi dijawab sesaat lagi Pak. Kami jeda dulu. One on one kembali untuk Anda usai jeda.